menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, di Breaking News iNews masih ada dua narasumber, yaitu pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Kita akan melanjutkan dialog, tapi saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, Anda berdua sama-sama menyampaikan adanya kemungkinan untuk majelis hakim menolak. Lantas jika menolak dari eksepsi, nantinya akan dilanjutkan untuk masuk ke tahap pembuktian. Apa saja yang harus diperlukan, strategi apa yang harus dijalankan dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa Sambo CS terbukti bersalah dalam membunuh Brigadir Yosua? Tentunya bukti-bukti material itu kan sudah ada, saksi-saksi sudah dikumpulkan oleh kejaksaan. Ini nanti tergantung bagaimana diplomasi, kalau dalam istilah saya, bagaimana mereka nanti mempertahankan bukti-bukti dan kesaksian itu di persidangan terkait dengan perubahan-perubahan apa yang disampaikan dalam eksepsi dari kejadian dari pelecehan seksual dari Saguling kemudian ke Magelang. Ini pun juga menjadi salah satu argumen yang bisa disampaikan oleh kejaksaan ke hakim gitu loh. Makanya perubahan-perubahan kesaksian dari terdakwa ini pun seharusnya juga menjadi perhatian gitu. Makanya memang nanti dalam persidangan berikutnya ini memang dibutuhkan kejelian dari kejaksaan untuk bagaimana memperhatikan atau mencermati hal-hal yang kecil yang tidak mungkin tidak disampaikan dalam eksepsi, tapi ini merupakan rangkaian dari proses sebuah tindak pidana seperti itu, Mbak. Menurut Anda, Pak Fikar? Ya, seperti juga Pak Bambang katakan, ya. Jadi yang harus dibuktikan adalah apakah benar terjadi peristiwa, gitu ya, ada deliknya, gitu. Dan peristiwa itu terjadinya di mana, lokus deliktinya di mana, gitu ya. Itu yang menentukan pengadilan mana yang mengadili, kan begitu. Kemudian yang terakhir yang diperiksa di dalam satu tindak pidana itu adalah tempus, ya, tempus delikti itu untuk menentukan apakah tindak pidana yang akan diadili ini sudah daluarsa atau belum, ya. Itu yang akan dibawa. Saya kira belum, karena kejadiannya kan juga baru, ya, kejadiannya tidak menjelang begitu lama dari kemudian diajukan ke pengadilan. Artinya memang belum masuk masa daluarsa. Nah, kalau ketiga ini dipenuhi, ya, persyaratannya, ya, deliknya jelas, perbuatannya jelas, apa yang didakwakan, kemudian lokusnya jelas, ya, tempat terjadinya tindak pidananya jelas, ya, yang menunjukkan kompetensi pengadilan, kemudian juga tempusnya, ya, waktu terjadinya satu kejahatan atau perbuatan pidana, gitu. Nah, ini untuk menentukan sudah daluarsa atau belum. Nah, karena waktunya memang baru, ya, saya kira masih jauh ke daluarsa, ya. Nah, karena itu kalau ketiga ini dipenuhi, saya kira sidang ini akan jalan terus, gitu ya. Bahwa ada eksepsi sebagai kontrol, ya, itu harus, kalau menurut saya harus untuk menyempurnakan dakwaan atau menyempurnakan nanti tahap-tahap dari pembuktian. Saya kira itu, Mbak. Pak Fikar, yang menarik mungkin, ya, silakan Pak. Yang menarik mungkin terdakwa ini kan dituntut dalam dua kasus yang berbeda, terkait dengan pembunuhannya sendiri, kemudian terkait juga dengan obstruction of justice, gitu. Ya. Ini yang harus dicermati juga, karena kasus obstruction of justice ini tentunya memang ada kaitan dengan kasus pembunuhannya, tetapi kalau tidak dicermati, ini juga bisa menjadi pintu keluar dari terdakwa untuk semakin memperingan vonis atau bahkan untuk menghindar dari vonis yang terberat seperti itu.
Apa benar Pak Fikar, jika majelis hakim tidak cermat dengan adanya dakwaan obstruction of justice, ini bisa memperingan dari dakwaan pembunuhan? Iya, memang kalau dilihat dari perbuatan, maka bisa dikualifikasi dua perbuatan itu tadi, ya, obstruction of justice dan pembunuhan. Ya, pembunuhan apakah itu dengan rencana atau pembunuhan yang Tidak berencana. yang spontanitas gitu, ya. Nah, jadi dua-duanya harus dibuktikan, gitu ya. Dua-duanya harus dibuktikan oleh jaksa, ya. Apakah ada memang kesengajaan untuk melalaikan peradilan, artinya mengubah-ubah pasal, kemudian menentukan bahwa satu perbuatan itu masuk kualifikasi pidana atau tidak, gitu ya. Nah, itu bisa nanti disimpulkan sebagai perbuatan yang memenuhi pasal unsur-unsur pasal obstruction of justice, gitu ya. Tetapi pembunuhannya, saya kira ini juga sudah menjadi satu fakta, gitu ya, bahwa ada orang yang meninggal, ya, dan meninggalnya karena ditembak atau dibunuh, gitu ya, atau tidak dibunuh, maksud saya bisa juga tidak sengaja, kan, gitu ya. Nah, itulah yang akan nanti dibuktikan di dalam fakta persidangan, gitu ya, di persidangan melalui saksi-saksi. Apakah memang peristiwa itu dikehendaki atau justru terjadi karena by accident, gitu. Nah, itu yang akan nanti diperiksa di depan di muka persidangan. Baik, Pak Bambang, berarti kan majelis hakim ini harus jeli dengan dua dakwaan. Tapi di sisi lain, dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo ini bisa dikatakan berkilah bahwa Ferdy Sambo tidak menyuruh untuk membunuh, hanya menghajar. Apabila tetap ditekankan di dalam persidangan bahwa bisa dikatakan tidak ada niatan untuk terjadinya pembunuhan secara berencana. Nah, kalau misalkan menurut tanggapan Anda nih seperti apa? Saya melihat bahwa yang disampaikan oleh pengacara Ferdy Sambo ini jauh ya dari fakta-fakta yang ada, gitu loh. Karena kalau melihat bahwa kemudian muncul rekayasa upaya menutup-nutupi kasus ini, tentunya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pengacara, gitu. Kalau kemudian ini dilakukan secara tidak sengaja, atau kemudian tidak ada menyuruh untuk membunuh, bisa jadi itu benar, gitu. Tapi kan fakta-fakta yang ada bahwa ada korban yang mati di situ, gitu. Bahwa Baradae Eliezer ini memang tidak disuruh membunuh, tapi dengan persiapan membawa sarung tangan, kemudian juga meminjamkan senjata api. Ini tentunya adalah rangkaian yang tidak bisa diabaikan, gitu. Artinya sejak awal sudah ada niatan untuk melakukan mungkin tidak melakukan pembunuhan, tapi melakukan penyiksaan, tapi ujung-ujungnya adalah kematian, gitu loh. Dan ini tentunya harus dicermati oleh jaksa agar apa yang disampaikan dalam eksepsi Ferdy Sambo ini jauh dari apa yang diinginkan oleh jaksa, seperti itu. Kalau menurut Anda, Pak Fikar? Ya, saya kira juga begitu, ya. Antara menghajar dengan membunuh memang berbeda, gitu ya. Tetapi dengan terjadinya pembunuhan dan tidak ada upaya sedikit pun untuk mencegah gitu atau melarang, saya kira itu juga bisa menjadi indikator bahwa dia menyetujui tindakannya orang yang dia suruh itu, meskipun salah, umpamanya meskipun keliru melaksanakan komando umpamanya, ya, tetapi dia tidak mencegah. Artinya secara de jure dia ikut menyetujui, karena dia tidak mencegah, di depan matanya terjadi itu, umpamanya penembakan itu, padahal umpamanya dia hanya memerintahkan menghajar, tapi ketika dilakukan penembakan mestinya kan dicegah.
jangan ditembak, dihajar saja kan begitu. Mestinya ada itu. Nah, karena itu saya bilang argumen tidak menyuruh membunuh, hanya menghajar saja, ya itu kan itu pasti tugasnya pengacara lah, ya. Meleset-melesetkan atau mengalih-mengalihkan itu kan memang tugasnya pengacara, ya. Apakah ini nanti logik atau tidak? Ya, ketika diperiksa di persidangan, dan nanti kita lihat gitu, dan hakim pasti akan menilai gitu ya, apa memang logis seperti itu gitu. Baik. Ya, dalam satu situasi yang memang seharusnya dia ada tindakan mencegah tetapi tidak dilakukan. Baik, Pak Fikar, Pak Bambang, nanti kita akan melanjutkan dialog kita. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.